Tapi nggak bisa disamain. Wah, baru ke record guys. But anyway, eh, saya kan mulai 8 bulan yang lalu dan nggak apa-apa. Saya mulai 8 bulan yang lalu dan mungkin nggak bisa stepnya nggak bisa disamain sama teman-teman karena saya mulai di posisi yang udah ngerti gimana cara ngoding SQL. Karena saya kuliahnya di IT. Saya ngerti gimana data analisis, saya ngerti gimana cara pakai SQL, Python, JavaScript, eh, itu saya udah ngerti. Jadi tentu kalau buat nyemplung di Dun, saya tinggal hands on aja langsung gitu. Langsung hands on aja langsung eh, terkait platformnya. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang masih benar-benar pemula, benar-benar baru, nggak salah, nggak nggak perlu cepet-cepet juga. Ya belajar aja dari awal. Banyak banget resourcesnya, bisa tanya di grup, nanti dibantu sama teman-teman gitu ya. Kemudian lanjut aja. Setelah dievaluasi codingnya, kita perlu evaluasi dari efisiensi dashboardnya. Jadi beberapa hal unik yang aku temukan di Dun itu seru-seru semua guys. Jadi ada yang menurut saya kalau di teoremanya data analisis, data ini cocoknya itu dibikinnya itu line chart, tapi sama dia dibikin area. Tentu ada alasannya. Tapi ini areanya itu, wah aneh banget. Aku lupa. Aku mau sebenarnya mau kasih screenshotnya, tapi nggak nemu, hilang. Maaf ya. Itu benar-benar nggak salah. Benar nggak salah, tapi nggak efisien aja. Jadi buat orang yang awam itu nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, nggak paham aja. Ini dashboard ngebahas apa sih? Ini dashboardnya ngejelasin tentang apa sih? Jadi nggak nggak easy to read lah terkait chartnya. Nah, kemudian lanjut, yang selanjutnya itu kesesuaian dengan risetmu tadi. Nah, disesuaikan lagi tujuannya di awal gimana? Karena gini, saya di awal pernah kejadian, niat aku itu mau bikin dashboard A, tapi melenceng, sampai ke hal-hal yang lain. Itu aneh banget. Jadi gini, eh, bukan bukan buat untuk melebihkan. Memang kan saya kan bisa buat di SQL. Jadi karena bisa, jadi pengen mengacu diri lebih tinggi dong. Saya udah ngekonsep nih workflow saya mau bikin katakanlah dashboard gas fee track di EVM. Udah tuh workflow jelas, aku harus ngapain step-stepnya dapet, tapi waktu di tengah jalan tanggung nggak sih? Kenapa nggak phantom sekalian? Waktu ditambahin ternyata bikin amburadul, bikin ngacak semuanya. Kayak gitu. Itu kadang kejadian. Ini contoh GSB ini simple banget ya, mungkin nggak relate buat beberapa orang karena itu memang gampang. Tapi kalau dipadanin ke hal yang lebih advance itu gimana ya? Bikin workflow kita jadi eh, kacau. Kalau teman-teman nganggur pasti aman. Tapi kalau teman-teman punya gawean itu bakal ngekat waktu banget cuy. Jadi ya gitu. Mau nggak mau harus coba disiplin lah sama workflow kita udah step di awal kita mau ini tujuannya goalsnya ini purpose-nya apa ya udah do it gitu. Jadi mungkin ya ini karena saya bukan praktisi ya, saya nggak pernah berpacu dengan deadline terkait dashboard ini, jadi kan saya nyantai. Tapi kan di real life saya juga punya kerjaan sendiri, jadi saya punya time limit sendiri buat ngegarap dashboard. Sehingga masalah disiplin dari workflow atau purpose dashboard yang mau aku bikin itu kena banget sih. Karena waktu istirahat kena, terus waktu eh, switch fokusnya juga kena, banyak banget deh kenanya. Jadi nggak salah kalau teman-teman mau mau deep dive sampai tergila-gila dengan dashboardmu itu nggak masalah saya. Cuman ya balik lagi ya, tiap orang punya eh, ketersediaan waktu yang berbeda-beda gitu. Kemudian yang terakhir storytelling di sosmed ini banyak banget yang nggak dilakuin para guru wizard.
Oh, ya simpelnya kali dia deh, kali dia aku tahunya dia itu dari dunia langsung, bukan dari Twitter atau Discord atau apapun. Retus Space enggak. Saya ketemu dari Dun langsung, tahu, jadi ngecek di query-nya sendiri, nggak tahu orang mana. Wah, kutanya memang beliau juga mengakui kalau memang jarang storytelling. Tapi gini teman-teman, aku ketemu satu orang, dia sekarang data analis di mana ya? Di antara di hedge fund atau enggak di asset management. Dia itu sebelumnya dia sebelumnya OG di Dun. Kegiatan dia setiap hari kalau di scroll paling bawah, dia bikin dashboard satu, tapi di repost berkali-kali tiap minggu. Itu teman-teman. Itu 2022. 2022 Dun masih apresiasi banget sama OG-nya mereka yang coba di dashboardnya. Aku inget banget. Tapi apakah metode itu masih berlaku? Masih, teman-teman. Sampai detik ini masih banyak orang yang bikin dashboard satu, tapi di repost berkali-kali. Lucu banget. Bukannya nggak lucu, seru kalau kataku. Karena gini, kadang ada yang kemarin tuh apa ya aku lihat ya. Aku mau nunjukin tapi gimana ya? Lupa ya. Kayak udah nggak ada deh. Pokoknya ada yang bukan di ini, di Discover. Di mana? Di Discover. Masih ada nggak ya? Di atas ini pokoknya. Meme coin tapi bukan Murad. Apa ya? Pokoknya ada. Jadi orang ini bikin statistik terkait holder, price, insider di suatu meme coin yang spesifik ya. Setiap ada perubahan, dia repost. Dia di quote tweet lah. Tapi nanti dia repost lagi, dibikin up terus. Padahal dia dashboardnya nggak banyak, itu aja. Itu ya salah satu strategi storytelling. Terus kalau dilihat dari engagementnya, naiknya parah cuy. Ini salah satu metode kalau teman-teman mau naikin citra sebagai Dun Wizard ya. Salah satunya ya yang aku sebut tadi. Mungkin ada banyak banget caranya bisa langsung uh, try keep on exposure di suatu project. Kayak caranya kali dia kemarin jadi kontributor itu menurutku cara paling profesional dan fair. Namun kalau mau pakai cara trade attention ya pakai caraku. Ya salah satunya. Ya kalau kalau Dior mah menurut aku itu ya strategi bisnis nggak masalah. Kalau buat personal, buat Dun Wizard individu, kadang tim juga sama tahu. Mereka repost terus, tapi kebanyakan yang ini sih sistemnya itu bukan sistem, skemanya dashboard dia itu event. Contohnya gini, contohnya event itu gimana sih guys? Contohnya gini, kalian buka Discover. Discover ini kan semua dashboard yang di spotlight sama timnya Dun. Mostly di sini isinya itu dashboard yang event semua kan. Polygon, Murad karena kemarin di token di Singapura, Sibyl cek gara-gara yang kemarin itu masalah airdrop, Linea, Gnosis, Dex Trading mah ini pasti otomatis, Crypto Bull Signal. Ini kan event, semua orang masih relate sama eh, apa yang mau dilakukan tiap hari. Sedangkan kalau yang kali dia bikin atau kayak aku bikin apalagi kayak spesifik token antah berantah gitu ya kan momentumnya kadang dapat kadang enggak. Mungkin kalau kali dia aku nggak tahu ya dashboardnya kali dia yang injektif itu dibikin pas event atau enggak, kan atensinya dapat banyak banget. Eh, Bagus juga quote-nya. Aku apresiasi sebagai mahasiswa yang bisa ngoding. Bagus. Juga aku nggak tahu itu pas di event apa enggak gitu. Cuma kalau aku kemarin coba nge-trade attention di Pendle karena memang aku bisa ngoding tapi knowledge on chain-nya tipis cuy. Jadi jangan lihat dashboardku lah jelek pokoknya guys. Aku cuma bisa ngoding doang udah itu udah. Pokoknya itu aku coba trade attention jadi lumayan dapet walaupun gimana ya kurang lah kalau kataku gitu. Kurang gitu kalau kataku aja. Jadi kurang lebih eh, gitu teman-teman. Jadi mostly terus ada satu hal yang unik lagi. Di Dun itu aku nggak tahu kenapa mostly paling enak datanya itu digarap itu buat yang project-project yang DeFi,
project-project yang event kayak kayak Carvi nih, Carvi itu atau apa gitu yang lagi happening akhir-akhir ini di kripto itu yang enak banget buat digarap di datanya ya. Kecuali kalau teman-teman punya punya data eksternal generate dari API, tentu Dun kasih fasilitas buat lu import itu data, terus code pakai SQL di tempat kita bisa as long as kita punya datasetnya ya, kurang lebih gitu. Enaknya gitu. Kalau buat ini kan ada NFT nih kayaknya ya. Kalau NFT sih aku tetap prefer di Flipside sih. Kalau teman-teman tahu, coba di Flipside itu enak buat eh, track on-chain di NFT. Cuman kalau di Dun aku belum pernah coba sih. Aku juga nggak jago di NFT. Jadi masih harus belajar lagi terkait gimana sistem on-chain-nya gimana. Anyway, ada yang mau tanya nggak? Kalau mau koin aneh-aneh tapi API dari chain-nya nggak open. Ya salah satunya. Jadi gini, oh, setuju nggak setuju, Dun itu kan data agregator pihak kesekian, kita nggak tahu. Tentunya mereka punya Dun ya, itu punya protokolnya sendiri buat gimana mereka nge-agregat data dari Blockscan. Kalau ditanya gini, sebut data agregator yang paling paling sempurna, paling akurat. Coin Market Cap, Coin Gecko, Coin Paprika, apa, Coin Glass. Mereka data agregator. Yang paling bener yang mana? Blockscan pasti. Blockscan ini udah paling bener. Karena apa? Karena mereka tujuannya kan dari sini. Sejauh yang aku tahu ya mungkin ada sepuh ya, mohon izin sepuh yang lebih ngerti karena kan saya baru ya nggak lama lah di kripto, jadi belajar terkait fundamentalnya juga baru awal-awal, jadi mau kadang pengen tahu aja platform data agregator ini datanya dari mana sih, dari Blockscan, mau nggak mau, jadi makanya evaluasi dari yang aku sebutin tadi, yang evaluasi terkait di code-nya itu ya hasil dari resultnya dibandingin lagi sama blok scan-nya. Nggak akurat, nggak apa-apa, nggak ada yang benar sebenarnya mah. Kalau dashboard kan cuma ngasih gambaran, kurang lebih gitu. Karena kan keterbatasan data, kita nggak bisa dapat data seakurat mungkin. Kalau teman-teman belajar data analisis, juga nggak semua data dong kita pakai. Kita perlu data cleaning, kita perlu buang outliers, kita perlu buang data yang nggak sesuai dengan format kan. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi ya salah satu kekurangannya datanya nggak ada. Bisa PR yang dia diajarin kali dia, itu salah satu cara yang cukup oke buat kebutuhan data. Cuman kalau saya pribadi, ya cuma gitu. But anyway, ini in my hands opinion, bagus banget di awal diajarin cara PR karena saya sih nggak pernah PR ya karena belum butuh saat ini. Cuman kalau buat belajar, yes, nggak apa-apa. Itu juga ilmu buat saya juga terkait masalah PR. Karena saya nggak bisa sebenarnya. Saya cuma pakai data yang ada, baru aku olah karena I'm not a professional at this. Since ya, dia storytelling juga perlu di data yang terbatas. Hmm, kalau aku agree to disagree, karena terkadang data yang data yang sudah penuh, udah banyak, terus cara olahnya yang nggak optimal, storytellingnya oke juga ya, akan ada orang yang ngejudge itu modal bacot, tapi ya kita punya hak buat nggak denger ya. Makanya saya stand to agree to disagree ya teman-teman ya. Kurang lebih gitu. Eh, terus gini teman-teman, Em, mungkin ada yang baru, entah baru di Dun atau baru di data analisis atau data baru baru di kripto. Ya saran aku bisa dipakai wadahnya dengan baik karena ini sebenarnya buat nyari
buat nyari semacam komunitas terkait data analisis di kripto itu susah banget di luar. Sebenarnya gampang, maksudku gampang di luar, tapi susah di Indo. Ini kita ada, jadi dipakai. Saya cukup menyayangkan dengan jumlahnya yang sebanyak itu, tapi yang aktif itu lagi, itu aja. Ya. Saya sih nggak masalah. Tiap orang punya hak prerogatif sendiri buat belajar, mau apa enggak. Cuman ya kalau ada yang mau kita bantu, kalau enggak ya bebas, nggak apa-apa. Jadi ya betul seleksi alat ya. Cuman sayang banget cuy. Udah banyak. Niat kita kan juga bagus nih, kita sharing. Saya juga sharing sekali, meskipun saya bukan praktisi, bukan terkait. Setidaknya kan saya bisa juga sekalian untuk nguatin pengetahuan di bidang ini gitu ya, karena saya suka juga di bidangnya. Jadi nggak nggak salah juga, niat kita baik, cuman kalau mau nggak mau ya itu pribadi masing-masing ya. Mungkin kalau buat yang teman-teman yang udah beginner, advance, ya mending langsung cari studi kasus yang lebih expert aja. Contohnya simple gini, eh, kita kan nggak bisa pakai kali dia buat jadi ordal ya, buat kayak tanya kali dia ada opportunity apa enggak gitu kan, nggak bisa dong, nggak punya hak kita. Cara paling gampang kan track attention, teman-teman caper, caper dalam hal yang baik. Jadi gini, kalau teman-teman beginner artinya kan teman-teman ngerti dong gimana cara evaluasi code-nya kan. Kalian cek aja code-nya orang-orang yang di top top ini, top kreator. Ada yang salah nggak? Ada cuy, ada. Beberapa ada yang salah, termasuk si ini di biasanya di project itu kan punya punya akun dunnya sendiri, punya wizardnya sendiri. Itu kadang juga nggak benar kok. Kadang ada yang salah. Jadi jangan eh, buat yang nonton di sini atau yang nonton replay, jangan merasa termewah dengan dashboard yang ada. Dashboardnya full cuy, 3 lembar, 30 kali scroll sampai bawah. Jangan, jadi cek dulu datanya, baik apa bagus apa enggak. Karena kalau kita bisa ngoding, pasti kita tahu cara evaluasi codingnya kan. Termasuk gini-gini, aku cerita dikit terkait yang di kali dia mungkin atau yang di grupnya Payan Zero di Belajar DeFi kan aku pernah ngasih input terkait BTC indikator yang digabung sama meme coin. Itu aku kasih tahu ke CEO-nya kali dia sebenarnya di Dior itu. Saya langsung DM, nggak DM sih, di komen. Aku kasih tahu aja kalau naruh indikator meme coin yang cap-nya masih kecil, itu agak sentimental terkait BTC indikatornya. Jadi kalau dari aku sih mending dibuat masukan aku dibikin kayak di file lama. Jadi dibikin per sektornya. L1 gimana, L2 gimana, MIMS gimana. Jadi kalau dibuat jadi satu data agregator itu nggak mencerminkan kondisi market saat ini. Cuman ya, as you know, semua KOL di City langsung diterbangin ya. Aku sih nggak masalah ya. Aku mah curut gitu. Jadi jadi ya setidaknya saya tahu kalau itu chartnya nggak begitu optimal dan nggak begitu akurat ya. Nggak ada yang akurat. Tapi itu nggak akurat banget nih. Kayak kurang lebih gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa kayak um, trade attention di project lain yang selain Dior, kalian cek aja di code-nya itu gimana, di code-nya itu gimana, pasti nggak benar, pasti ada yang salah teman-teman. Salahnya itu gini, ini sharing aja. Salahnya itu gimana sih biasanya? Salahnya itu workflow gimana cara nge-get data. Teman-teman pernah lihat nggak kalau ada code query yang ngambil from-nya itu dari query lain? Kalau pernah lihat, kalian coba cek. Jadi gini, aku nggak tahu kenapa ya. Ini mungkin salah satu kekurangannya TrinoSQL atau gimana. Jadi kalau kita pakai reference query sebelumnya, beberapa query sebelumnya dijadiin satu, katakanlah kita punya 4 query berbeda, terus kita bikin satu query baru buat nge-merge semua data dari 4
query sebelumnya itu nggak kena semua loh cuy. Itu kalau dari aku ya, ini buat pengalaman aku kan aku garap di Synapse itu, aku kan juga pakai beberapa query di belakang. Itu tebel banget kalau teman-teman kulik itu aku tebel banget query-nya, nggak tebel sih. Cuman ya kurang lebih mencerminkan lah. Kalau waktu aku agregat semua datanya, itu kalau aku union all deh, itu nggak kena semua. Aku udah pakai segala cara biar mau nggak mau ini harus gabung 4 query jadi satu nih nggak bisa dong. Mungkin sudah saatnya untuk saya langganan, cuman ya nanti lah ya. Karena tujuan saya bukan sebenarnya purpose pribadi saya bukan jadi on-chain analis aja, tapi langsung ke technical analisisnya aja kayak gitu. Jadi ya aku lebih saat ini lebih ngedalamin gimana cara how to research, how to discover our news into insight, terus gimana cara ngambil hikmah dari suatu project yang mungkin kata orang itu kurang, tapi sebenarnya eh, teknologinya oke banget gitu. Ada yang mau nanya nggak? Ntar aku minum dulu ya. Atau ada yang nanya di Telegram jangan-jangan. Kalau nggak ada, aku sekian sih paling kali dia. Udahan lah capek. Udah nih. Cap- Anjir, kayak kayak bocah udahan lah capek, males. Udah deh capek. Ntar aku balikin ke kali dia deh. Udah, aku udahan lah, males. Itu ada Cara yang nanya inscreen tuh. Belajar gimana? SQL dari mana? Aku dulu belajar data pakai RAS. Gokil, belajar data pakai RAS. Jadi sering mentok ngolah juga. Kalau aku sih dari Web3 School ya, paling basicnya. Bisa ke Web3 School aja, Web3 School. Itu udah cover semua. Walaupun itu MySQL ya, cuman ya itu mah Oracle SQL juga masih referensinya ke MySQL. Postgres juga referensinya ke MySQL kok. Kalau aku sih dari situ. Kalau belajar data analis gimana di kampus, mau nggak mau itu. Mungkin ini kalau kalau free pen aku nggak tahu bisa apa nggak buat di eksekusi lagi pakai mesin learning. Aku belum pernah coba buat ekspor semua data dari buat dashboard itu jadi Excel. Bisa apa nggak tahu. Cuman kalau buat potensi pasti semua data itu bisa buat di training di machine learning pasti bisa. Cuman ada keterbatasan terkait beberapa volume data karena volume data itu mempengaruhi seberapa akurat model itu bekerja. Kurang lebih kayak gitu. Course channel YouTube recommended. Ya kata kali dia bener di Codecamp, Alex di analis. Hmm, tapi paling enak sih belajar sama temen ya. Tanyain aja temen kalau ada yang tahu. Udah lah, males, capek, udah. Mau Oke share nih, dulu. aku bantu jawab si Dem Cruz ya. Itu perlu install software nggak? Kalau misalkan di web tuh, jujur aja kayak tadi Mas Dewa mention, kayak MySQL, terus Postgre, bahkan ada Microsoft SQL, itu semuanya memang harus install. Tools, tapi ada satu yang tools di mana itu mencakup semua bahasa-bahasa SQL. Apa sih namanya? Aku lupa ya. Eh, Oke, iklan. Apa ya namanya dulu? Aku sampai lupa karena saking nggak pernah nyentuh. Jadi tuh ada jadi satu. Di situ kamu ada MySQL, ada Microsoft SQL, ada Postgre, macam-macam pokoknya. Nah, di situ itu bantu supaya kamu nggak harus nginstal satu-satu. Tuh. Tapi kalau di Web2 sendiri memang kamu harus punya softwarenya ya. Tapi kalau di Web3 kebantu banget dengan adanya Dune, dengan adanya Flipside itu sangat membantu sekali sih. Jadi kalian nggak perlu apa namanya install macam-macam karena itu sudah free apa open source seperti itu. Tuh. Ayo, Iya, ada yang mau dia. nanya nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak?
Iya, kalau di YouTube memang semua serba harus install sana, install sini ya. Apalagi kalau misalkan kalian ngolah data nggak cuma pakai SQL gitu, kalian ngolah data pakai yang namanya R. Itu kalian juga harus install R. Terus kalau misalkan kalian ngolah data di Python, kalian juga harus install Python kayak gitu-gitu. Atau langsung aja install apa namanya Visual Studio Code, apa sih kebalik nggak ya itu ngomongnya? Jadi pakai itu tinggal kalian install di dalamnya aplikasi itu, nanti bisa install Python, bisa install R, bisa install SQL di situ. Jadi dalam satu tempat udah banyak bahasa bisa dipakai di situ. Itu juga bisa. Gitu. Aku dulu juga belajar Alex di Analis, FreeCodeCamp, terus Web3 School juga aku pakai dan masih juga buka-buka Web3 apa namanya? Web3 School untuk guide-guide SQL ya kalau misalkan ada beberapa fungsi-fungsi yang aku lupa juga aku masih jujur aja aku masih suka buka itu, masih butuh itu. Tapi sekarang kayaknya serba gampang semenjak hadirnya ChatGPT ya. Jadi kalau misalkan kalian mentok di coding, kalian bisa bisa apa namanya? Pakai ChatGPT. Ya betul, HackerRank. Aku juga pakai Herkreng untuk dia lebih bukan kayak belajar doang sih. Jadi kalian ngetes kalian ya level atau skill kalian dalam apa namanya ngoding ya. Jadi misalkan aku udah belajar sama Alex di analis nih misalkan. Terus aku mau uji coba deh. Kira-kira skill aku udah kayak gimana sih? Ya itu bisa pakai HackerRank sih. Gitu. Search aja di Google HackerRank. Itu ada yang nanya, ada linknya enggak? Free Code Camp masih basic. Yes, kayaknya kalau di YouTube itu rata-rata masih basic ya. Jadi kalau misalkan kalian mau expert, ya harus ikut bootcamp sih, by the way. Jadi kalau misalkan pengen levelnya advance gitu, kalian harus ikut bootcamp, di mana di situ bakal ngajarin coding di apa SQL atau dimanapun itu dengan lebih advance gitu. By the way, cewek. Oh, ini ada cewek nih. Akhirnya, dari sekian partisipan ada juga cewek yang bergabung. Halo. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Masih ada waktu nggak Kak? Lempar hostnya ke aku lagi Kak. Aku mau tunjukin satu hal. Oke, sebentar ya. Tuh, kita suka main lempar-lemparan nih. Tadi niatnya mau udahan Kak, tapi Tadi padahal ngomongnya capek ya. ya capek. Benar. Oke. Dah. Masih ada waktu kan. Kelihatan nggak? Jadi gini, teman-teman kalau ngelihat Belum, kemarin kan belum. ada Oh, udah. belum. Udah. Oke, Oke cool. oke bentar. Udah. Kairos Research kan tadi kemarin kan bikin eh jadi gini, Kairos Research itu research firm yang menurut aku oke. Nah kan kemarin kan mungkin orang-orang yang di crypto analis ngerti lah kasus yang kayak gini. Jadi mereka kemarin bikin research note, research report sebenarnya tentang terkait activity di Eigen. Karena kemarin kan lagi banyak yang JP Eigen kan, yang JP institusi sih sebenarnya. Nah, mereka kasih data karena ini kan institusi research ya, jadi apa data yang mereka ambil itu scientific dan bisa dibukti kebenarannya. Namun eh, selanjutnya itu selanjutnya dikasih tahu kalau ini tuh nggak lalala. Bentar ya, mana ya? Ini nih dikasih tahu ternyata data DUN yang dipakai itu salah, bukan nggak salah, incorrect lah, maksudnya nggak lengkap, juga di notice sama tim agennya. Jadi salah satu hikmah yang bisa diambil tentunya kita nggak tahu protokol DUN-nya itu mengagregat datanya itu gimana, apakah real time dengan delay atau diambil per batch setiap jam atau per batch setiap hari kan aku nggak tahu karena belum baca white papernya, ada white paper nggak ya nggak tahu sih di manualnya DUN itu gimana. Ya, cuman eh, tidak keakuratan ini kan jadi masalah sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau fokus di technical research kayak aku udah tanya ke beberapa researcher. Jadi data yang mereka pakai itu mereka ekspor langsung dari block scan-nya. Mereka ambil dari katakanlah kontraknya, mereka filter dari kontrak atau filter dari address,
itu langsung diekspor semua jadi raw gitu. Ya, dari situ mereka analisis sendiri, entah pakai Excel, Python, SQL, kayak gitu guys. Eh, Tujuannya buat apa? Tujuannya salah satunya buat ini, buat minimalisir miskonsepsi. Karena gini, eh, dashboard yang ini bikin siapa ya? Bentar guys, yang bikin siapa ya? Oh, Yulia is here. Yang dibuat sama Yulia itu Siti Oji cuy, Yulia. Itu eh, dashboard yang dia bikin nggak salah, tapi nggak tepat aja datanya. Kata mereka yang dari research firm itu yang aku tanyain beda beda bukan dari Kairos itu ngambil dari Blockscan buat minimalisir ketidakakuratan itu meskipun data yang mereka agregat itu kadang nggak real time. Makanya kalau di research firm itu mereka punya semacam tools sendiri buat nge-agregat real time. Aku nggak ngerti apa, tapi mereka bilang kayak gitu sih ada. Mereka punya tools sendiri buat nge-agregat data real time di database perusahaan, terus baru datanya mereka get aja gitu pakai API buat diolah langsung aja gitu. Makan ya gitu salah satunya gitu. Terus kalau mau track back lagi ada Wall Street Journal waktu eh, NFT lagi booming, mereka bikin research yang cukup miskonsepsi terkait data yang mereka dapat. Mereka pakai nonfungible.com. Aku tuh di compare pakai Dun, ternyata ada beberapa miskonsepsi di situ. WSJ bilang data transaksi di NFT udah flat, tapi nyatanya belum, malah makin tinggi. Ya begitulah. Jadi terkadang terkait dilema data agregator ini jadi masalah sendiri karena kita belum dapat eh, data agregator yang real time. Aku nggak tahu sih ada apa enggak ya. Cuman ya gitu teman-teman. Makanya kadang kalau teman-teman baca beberapa research dari hasilnya research firm, mereka tuh ngecang. Maksudnya ngecang tuh bukan ngecang apa ya? Stop di dead time-nya. Jadi katakanlah data yang di get itu 3 hari sebelum data publish. Nah itu yang dipakai datanya. Kayak gitu. Mereka bikin framework-nya dulu, udah oke, bikin skema dari tulisan research-nya gimana, baru di beberapa hari sebelum eh, si research-nya itu rilis, mereka baru nge-get datanya. Jadi tinggal sekali get, semua udah ada framework kayak langsung jadi. Kurang lebih gitu kalau di technical analysis. Kurang lebih gitu teman-teman. Ya itu sih paling yang mau aku share. Kadang beberapa data itu ada yang nggak akurat. Di Dun, kadang di Flipside juga kadang pernah terkait data on-chain-nya NFT yang kenceng banget salesnya itu kadang nggak ke cover di Flipside. Kadang gitu. Ya kadang udah sih itu kayaknya. Udah deh Kak, capek. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak nih? Keburu capek lagi nih speakernya. Iya, aku capek guys. Nanti pas capek ada aja. Iya pasti capek ada yang nanya. Capek cuy. Iya. Aku setuju banget sih sama yang diomongin Mas Dewa tadi bahwa bahkan ketika kita sudah analisa pakai satu tools namanya Dun, tiba-tiba ada yang melakukan analisa di tempat yang lain gitu. Misalkan mereka pakai narik langsung datanya dari Block Explorer, di example ya, terus mereka langsung ambil raw datanya, terus mereka olah sendiri nih misalkan di tempat yang lain. Dan ternyata ditemukan adanya banyak sekali perbedaan. Makanya selalu lakuin namanya data validation. Itu data analis itu memang selalu melakukan namanya data validasi, validasi data, sorry kebalik. Validasi data bahkan kayak misalkan kita tahu bahwa data yang sesungguhnya itu yang paling real itu ada di Blockscan.
Terus misalnya kita percaya sama data yang misalkan ada di Artemis, di mana Artemis itu pakai AI. Itu pernah juga ada debat antara orang yang base ambil datanya, analisa datanya itu pakai Artemis, terus si Andrew Hong kan dia pakai Dawn ya, dia ngolah data pakai Dawn, terus dia merasa kayak banyak sekali kejanggalan gitu dari data yang ditampilkan dari Artemis gitu. Makanya penting untuk selalu melakukan validasi data karena sumber atau source dari yang nampilin data analitik atau yang namanya matrix itu nggak cuma dari satu tempat ya. Misalkan kita dapat hasil datanya dari Dun, kita bandingin misalkan di Velama atau kita bandingin di Mesari gitu misalkan kita cari-cari infonya sebenarnya valid nggak sih data yang aku dapetin di Dun ini atau valid nggak sih data yang aku dapetin di Artemis gitu misalkan kayak gitu. Itu selalu research and development-nya lebih ke deep dive-nya lebih kayak gitu, selalu validasi data. Ya siapa lagi yang mau nanya? Ini karena nanti jam 8 kita tutup ya karena aku ada sesi yang lain di tempat yang lain. Jadi mumpung masih ada waktu 30 Spill menit. Kak, biar pada join. Gimana? Spill aja biar pada join. Kayak tadi aku udah spill deh, aku spill lagi deh. Oh iya, Spill, saya baca. spill, spill. But Aku nih, anyway, aku setuju sih sama kata kali dia. Eh, kadang juga beberapa ada perdebatan. Kadang aku join, kadang langsung kuhapus lagi karena keroco. Jadi kuhapus lagi. Jadi kalau ada yang mau bikin dashboard pakai Artemis, itu enak banget cuy. Walaupun harus bayar ya, free-nya enak sih. Free-nya enak banget. Jadi datanya udah dibundle, kita tinggal plug and play kayak bocah belajar logika programming. Anjir, enak banget cuy. Cobain deh. Kemarin aku coba Artemis terminal buat bikin dashboard, terus footprint analytics. Ada yang nggak nyadar kan kalau bisa bikin di footprint, itu juga bisa. Binance ku coba, into the block juga. Coin Glass juga bisa guys. Kalian bikin. Aku punya dashboardku sendiri di CoinGlass buat nge-track activity di cek di exchange kira-kira ya nggak ada di sini kak di PC ini di laptop kapan-kapan lah ya aku ada sendiri gitu enak juga mereka sistemnya nggak mereka ramah buat pemula jadi lu butuh apa gue punya kayak gitu teman-teman mau tahu data inflow mungkin ada yang anaknya order flow banget nah itu di Coinbase mereka kayaknya ada deh ini basis datanya jadi tinggal plug and play kalian mau ambil data inflow Bitcoin katakanlah langsung aja track aja dapetin enak sih kayak gitu tapi mau tanya deh kali dia di Dior itu yang websitenya datanya agregat dari Dun nih yang aplikasinya? iya Yes. Jadi waduh Jadi gini ceritanya, jadi kan awal mula aplikasi itu semua data kan ambilnya dari Dun ya, terus si beliau nih bos saya ini ngomong kalau ini bakalan aku integrasikan dengan apa namanya aplikasi aku, udah bilang gitu di York App, dan aku nggak ngerti mau integrasinya seperti apa, dan ternyata dia langsung tarik hasil data-datanya dari semua. API-nya ya Yes, dari API-nya. Jadi kalau misalkan hmm. kamu lihat itu benar-benar data hasil dari base datanya, database-nya itu dari Dun, bisa dibilang seperti itu. oh itu Gitu guys makanya. kalau ada yang mau caper bisa itu bilang aja dashboardnya jelek datanya nggak akurat bilang aja karena gini Dun aja itu bisa dibilang third party kalau udah Dior udah fourth party guys Ya, gokil fourth party, bener banget sih, fourth party. udah fourth party hitungannya jadi kalau mau caper boleh lah aku kemarin udah caper tapi capek males Dibalas nggak? nggak karena keroco ya kurang lebih gitu lah tapi retail-retail lain yang setuju kadang ya ikut ini sih setuju sih kadang ada data yang nggak akurat kayak yang kemarin aku sebut itu kurang lebih gitu terus juga ada yang kali dia bikin yang meme coin kayaknya meme coin itu ada beberapa data yang kurang ini update ada Iya, yang iya, betul, betul, betul. Ini ada aku yang lagi proses updating lagi sih, betul itu. ya Banyak yang ada belum. ya beberapa koin yang dari dunia nggak update lagi gitu jadi stuck aja Yes, stop di tanggal berapa gitu ada gitu betul, betul. sabar Itu juga guys kadang bikin stres loh. Jadi pas Heeh. kejadian bikin dashboard Memcoin itu kan, aku sempat dibikin stres di mana datanya itu benar-benar tidak update dan aku stres di situ. Aku sampai protes di Discordnya Dun dan
dicari solusi terbaik gitu kan. Akhirnya ya ketemu solusi terbaik. Cuman yang jadi masalah adalah adanya lag data. Lag data itu maksudnya jadi di real time-nya itu mungkin contohnya ya harganya Ethereum itu 2.700 misalkan, tapi di Dun itu masih 2.639 itu Iya, seperti itu. Nah, makanya kan kadang yang bikin stres itu di mana bos kamu tidak mau mengerti tentang hal itu dan kamu yang dikejar-kejar gitu. Makanya kan aku harus memberikan penjelasan seperti itu. Itu sih dia suka salah satu dukanya. suka duka. Ya anehnya kan produk dijadiin produk lagi, paham nggak teman-teman? Yes. Produk orang dijadiin produk kita, namun lebih cara yang lebih fresh. Teman-teman jualan apel dari pohon, saya jual apel yang udah tak bungkus sama itu, tau nggak sih jaring-jaring tuh, nah kayak gitu. Kalau Iya. apel yang nggak datang, masa saya mau jual jaring-jaringnya doang lah, Nah, problem. kan pusing Oke. kan? Ayo teman-teman yang mau caper bilang biar miskin gitu, nggak mau narik API sendiri, kan gitu guys. Kan Pakai soalnya bahasa Indonesia aja biar dia bingung. soalnya kan pasti ada platform yang buat agregat data real time tapi bayar, pasti ada. Ya, Ya, ada. Sebenarnya yang paling aku suka ini salah satunya adalah Into the Block sih. Aku paling suka research itu pakai datanya dia. Itu benar-benar pure dia ini sendiri, ngoding sendiri gitu. Jadi dari ya, raw data dia ngoding sendiri dan dia menampilkan benar-benar hasil dari codingannya dia sendiri. Itu menurut aku udah keren sih gitu. Jadi kadang aku juga suka validasi datanya pakai Into the Block tuh. Cuman kalau mau yang sampai data lengkap ya memang berbayar, semua pasti berbayar lah ya, tidak ada yang free di dunia ini ya kan. Nah terus betul. aku juga setuju sama Mas Dewa ngomong yang masalah Bitcoin indikator itu ya, BTC indikator itu sebenarnya aku agak stres juga dengan yang namanya meme coin. Jadi yang bikin kacau balau dari indikator itu sebenarnya ternyata meme coin gitu kan. Aku sudah bilang sama beliau bahwa meme coin inilah yang bikin kacau dan gimana kalau nggak usah pakai meme coin sekalian. Aku sampai bilang seperti itu. Cuman kan tidak mungkin karena goalsnya kan goalsnya dia kan semua narasi bisa masuk ya. Cuman kan Memco ini bikin kacau karena ada yang naik sampai 1.000 kali lipat. Nah itu kan bikin kacau sebenarnya. Ya, Kalau kita bandingin sama BTC kan nggak masuk akal ya sebenarnya. Itu mm, sangat tidak masuk akal. Sebenarnya aku setuju sih sama Mas Dewa tadi dibagi per part. Cuman ya mungkin keinginan atau harapan dan cita-cita dari beliau berbeda dari kita ya. Jadi ya ya, begitulah. ya. Kita kerja ikutin aja. Yoi. Kecuali kita investornya pasti levelnya itu baru lah. Tuh, asik, iya betul-betul. Ya gitulah teman. Kalau dilihat dari research firm juga mereka punya pandangan beda terkait meme coin. Mereka ngelihat jadi kan di cryptocurrency yang kita omongin sekarang ini kan itu kan financial market. Mereka bilang meme coin itu anomali, anomali yang sulit buat buat research yang secara detail. Jadi ya kadang antara di agregat datanya atau jelasin satu meme coinnya spesifik tapi udah high cap gitu. Jadi kadang mereka yang investment firm karena kan eh, vision mereka kan ke venture capital. Venture capital jarang banget ada yang mau ke meme coin. Jadi ya pandangan mereka terkait meme coin yaitu anomali. Itu sih. Ada yang tanya nggak? Yes, yes, betul, 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 betul. Ada yang masih mau tanya? Ini masih ada waktu sih, 23 menit. Tadi tadi ada yang angkat tangan, cuman yang angkat tangan malah live. Ya udahlah ya. Sudah tidak ada yang mau bertanya. Mungkin next next sesi berikutnya kita bakal bahas soal how to bikin yang namanya data visualisasi ya. Jadi bikin dashboard yang bagus gimana. Jadi kayak menentukan data mana yang cocok untuk line chart, data mana yang cocok untuk bar chart, data mana yang cocok untuk array chart dan kawan-kawan seperti itu. Dan oh ya, tadi kan Mas Dewa sudah mention ini kita hari ini benar-benar special day ya karena untuk masuk ke link Zoom sebenarnya harus harus sign in ke aplikasi House of Wizards. Jadi memang ini perdana aplikasi ini dipakai. Jadi baru selesai kemarin ya Mas Fajri ya. Jadi Mas Fajri ini adalah developernya. Terima kasih Mas Fajri sudah
membuatkan aplikasi ini. Jadi memang ini hanya untuk absen, di mana kita bisa lihat secara on-chain siapa aja yang sudah absen, siapa aja yang gabung kayak gitu ya, supaya lebih apa ya istilahnya datanya lebih ke trackingnya lebih enak ya. Oh, untuk minggu ke ini yang gabung 20 orang misalkan. Oh, minggu berikutnya yang gabung 30 orang gitu. Jadi sebenarnya ada goals dari kami host of Wizard karena kedepannya kami dalam masa mengikuti sebuah event ya. Itu event dari base. Mungkin kalau kalian lihat postingan aku di Twitter itu ikut kebut semalam ya. Makasih Mas Fadri sampai kebut semalam. Analisa di dunia. Ya, betul, memang targetnya mau ke sana gitu. Jadi ini masih backtest. Sebenarnya mau backtest kemarin dengan beberapa orang aja. Kemarin aku japri, tapi karena Mas Fajri kebut semalam itu tadi ada masalah di backendnya, jadi baru langsung kita uji coba hari ini. Perdana benar-benar sekalian sama live seasonnya. Jadi ya nggak apa-apa ya. Segala masukan dan segala macamnya kami terima. Kalau kalian ada masukan, misalkan kurang ini Mbak, kurang ini Mbak, it's okay. Nanti ini untuk apa ya evaluasi kami lah ya, tim House of Wizard gitu. Karena kita mau maju ikut hackathon dari base yang akan presentasi besok di Jogja hari Sabtu. Doakan ya, aku mau presentasi. Jadi kalian-kalian ini adalah anggota dari House of Wizard yang bakal kita jadikan sampel untuk kalian sudah uji coba untuk sign in di apa aplikasi kami terus benar-benar di jaringan base. Tadi ada sempat yang salah alamat ya sampai masuk ke Polygon itu tuh salah satu apa evaluasi nanti buat kita juga tim gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan ini aplikasi kami? Ada masukan? Ini next week mau dipakai gini juga, Kak. Jadi eh, Kasihan temenku. oh oh iya, Temen gini temenku gini. sahabat exchange soalnya dia sahabat toko Oh, kripto. exchange maksimalis ya, exchange Heeh. maksimalis. Dia nggak ngerti Oke, cara pakai hot wallet jadi ya gitu lah. oke, gini masukan sih, masukan penting karena memang sebenarnya kalau boleh jujur target kami adalah newbie di Web3. Jadi target kami sebenarnya adalah mereka-mereka yang ada di Web2. Dan kenapa kok kita malah bikin aplikasi seperti ini padahal target kita adalah orang-orang di Web2. Yang pertama, belajar yang namanya bikin wallet ya. Karena di sini adalah mini course on-chain analyst di mana semua yang dianalisa adalah serba on-chain. Jadi kalian harus bergabung di on-chain ya, karena kalau di exchange itu adalah off-chain ya, centralized, kita nggak bisa tracking juga. Jadi sini sama-sama belajar. Nanti kalau teman-teman kamu yang newbie, bisa kita bantu ya. Mungkin ada suatu thread di mana di Telegramnya House of Wizard, atau aku share threadnya di Twitter nanti gimana caranya bikin wallet. Mungkin dia nggak punya wallet ya? Nggak punya wallet kah? Teman kamu ini? Nggak punya kan, nggak ngerti. Nah, kan betul kan? Iya betul banget orang yang exchange masih malas itu tidak punya wallet. Dan kenapa nggak bikin wallet? Aku pernah tanya gitu kan. Jawabannya sederhana, aku tidak mengerti caranya gitu. Jadi memang ini harus di-share sih. Ini perlu untuk di-share cara bikin wallet. Bagi kita yang sudah terbiasa di Web3 itu sangat simpel dan sederhana ya. Tapi bagi mereka-mereka yang benar-benar 100% newbie, apalagi 100% pakainya exchange itu sulit gitu. Karena aku pernah ngalamin masa di mana bingung banget untuk bikin wallet. Dan wallet perdana itu pakai Indodax. Ya nggak sih Indodax, habis Indodax terus MetaMask. Nah gitu dia udah pusing harus menyimpan ini itu harus masukin udah pusing. Apalagi KYC dan kawan-kawan gitu kan. Nanti aku bakalan ini oh iya Coinbase wallet ya. Coinbase sendiri ada walletnya boleh nanti aku bikinin threadnya khusus untuk teman-teman nanti di Web2 karena memang sebenarnya target pasarnya nggak cuma teman-teman Web3 tapi teman-teman yang masih di Web2 yang sudah mulai mencicipi Web3 ya atau mereka yang sudah tertarik tapi belum pernah nyoba karena bingung mungkin jadi targetnya adalah mereka-mereka ini juga gitu. Dan kita-kita nih yang sudah terbiasa di Web3 sudah terbiasa dengan wallet itu bisa banget bantu teman-teman kita gitu. Kayak Mas Dewa gitu. Bantu temennya bikin wallet. Sini deh, aku ajarin bikin wallet entah pakai Rabi Wallet atau pakai apa namanya Coinbase Wallet itu nanti juga ya. Seperti itu. Udah Nanti aku Kak, bikinin thread. mau tak bikinin tapi minta sekalian diisiin ya katanya. Wah, mau aku Belum. Kak.
Minta dibikinin sekalian diisiin tuh asem. Gokil ya permintaannya ya. Harusnya Kacau kamu yang temanku. minta diisiin walletnya ya, bukan dia yang diisi walletnya. Salah ini. Kacau. Yeay. Ya, cek itu punya wallet Web3. Contohnya kayak eh, cek yang Indonesia punya pintu itu sudah punya Web3 wallet sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman kalian itu apa namanya masih murni 100% newbie bisa diajarin pakai pintu. Dulu aku pernah lihat eh, temennya suami aku dia pengen banget transaksi di Web3, pengen banget beli ETH sih kayak kalau nggak salah ETH atau BTC. Tapi dia nggak punya wallet, dia nggak tahu harus belinya gimana. Dan dia cuma punya yang namanya uang fiat di rekening bank ya kan. Akhirnya pintu adalah jembatan gitu. Sekarang kita kebantu di pintu itu punya yang namanya Web3 wallet. Nah, itu. Nah, Coinbase sendiri juga sudah ngeluarin Coinbase wallet itu karena menurut aku yang paling gampang memang semua all about EVM ya. Base ini masih EVM. Jadi kalau kita mau ngajarin teman-teman kita yang masih bingung itu ngajarinnya ke EVM dulu. Kalau misalkan langsung loncat ke Solana misalkan itu bisa pusing lagi nanti. Terus kalau tiba-tiba kalian ngajarinnya juga jaringan-jaringan lain kayak misalkan di Cosmos gitu nanti juga pusing lagi gitu. Makanya nanti aku buatin thread khusus untuk kalian di web tuh karena memang target kita aplikasi ini akan terus digunakan untuk selanjutnya. Dan mungkin juga untuk evaluasi kita, Mas Fajri tadi ada yang salah alamat di Polygon. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gitu. Bikin smart contract. Mabur. Mabur ini mabur terbang atau mabur apa nih? Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Karena waktu kita tinggal 15 menit, mau tanya sama aku atau sama Mas Dewa, silakan. Oke, pokoknya saran, eh, kritikan, apapun, masukan buat aplikasi ini ya. Guys, ini aplikasi yang sangat sederhana, tapi mungkin karena dikejarnya juga benar-benar serba dadakan, tuh, jadi kita masih butuh masukan juga dari teman-teman sekalian. Contohnya tadi kayak Mas Dewa, untuk gimana caranya meraih dan merangkul mereka-mereka yang masih pro exchange, mereka-mereka yang masih pure newbie, seperti itu. Atau mungkin ada masukan-masukan lainnya dari teman-teman sekalian, bisa nanti lanjut di Telegram aja ya. Chatting di sana, masukannya buat kita, karena nanti Sabtu aku bakal presentasi, akan mempresentasikan semua ini, dan goals-nya adalah tentunya untuk menang ya. Semoga menang. Jadi komunitas kita ini akan terus berkembang dan yang pastinya bakalan ada course yang ada bansosnya. Amin. Ada bansos dari base di mana ada benar-benar full course. Jadi nggak cuma mini course. Jadi target kita adalah full course dari benar-benar zero to hero ya. Become on-chain analyst itu adalah cita-cita kami di House of Wizard ya, supaya ngajarinnya nggak lompat-lompat kayak di mini course ini, karena mini course ini sendiri kan memang jangan lompat-lompat ya. Kalian perlu apa ya kita belajar, kita perlu diskusi, kita diskusi kayak gitu-gitu. Semoga berhasil. Amin. Oke, sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke, karena nggak ada lagi yang mau bertanya, aku sudahi dulu. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Terima kasih buat Mas Dewa yang sudah mau menjadi speaker di sini. Terima kasih juga untuk insight-nya, untuk workflow-nya itu sangat berguna sekali. Oh ya tadi karena recordingnya kepotong, mungkin kalau Mas Dewa berkenan bisa share workflow-nya, mungkin di screenshot aja, di share di grup, di grup kita, di share. Mungkin teman-teman tadi ada yang baru bergabung, terus nanti nontonnya di YouTube karena tadi kepotong recordingnya. Kalau Mas Dewa berkenan bisa di share workflow-nya, karena itu workflow-nya sangat sangat berguna sekali, bisa kalian pakai, terutama buat kalian yang bingung mau analisa apa, terus mau memulainya bagaimana dan segala macamnya. Terus juga masukan-masukan dari Mas Dewa tadi bener banget. Kalau kalian mau ke highlight ya hasil dashboard kalian, hasil analisa kalian, kalian bisa analisa yang lagi trending gitu. Kayak misalkan scroll yang lagi trending, terus kayak misalkan apa namanya tadi? Murad ya, itu lagi trending misalkan contohnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dewa, terima kasih teman-teman semua, terima kasih juga Mas Fajri atas
aplikasinya. Terima kasih sudah ngebut untuk membuat aplikasi ini supaya terwujud bisa kita pakai malam ini. Dan saya tutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.